Halo teman-teman, kembali lagi nih sama kakak. Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai perkalian dalam bentuk aljabar, kali ini kita akan belajar mengenai pembagian dalam bentuk aljabar. Yuk disimak videonya. Masih ingatkah kalian dengan sawah milik paman di video sebelumnya? Ya, paman memiliki sebidang sawah berbentuk persegi panjang. Jika informasi pada permasalahan tersebut diubah menjadi luas sawah paman adalah X kuadrat plus 6X plus 8 dan panjang sawah paman adalah X plus 2, bagaimana ya cara kita agar dapat menentukan lebar sawah paman? Hehe, bagaimana? Bingung ya? Tenang, kita akan bahas bersama. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari luas, kita dapat menghitungnya dengan cara mengalihkan panjang dan lebar. Maka jika kita mencari lebarnya, kita dapat mencari dengan lebar sama dengan luas dibagi dengan panjang. Atau dalam masalah paman ini kita dapat tuliskan menjadi X kuadrat plus 6 plus 8 dibagi dengan X plus 2. Dan di video kemarin, lebar sawah paman adalah X plus 4. Lalu, bagaimana proses untuk kita mendapatkan X plus 4 tersebut? Namun, sebelum kita mencari tahu bagaimana proses yang terjadi, kita pahami yang satu ini dulu ya. Kita akan perkecil dulu permasalahannya menjadi seperti ini. Misalkan, paman memiliki sawah dengan luas P pangkat 5 dan panjang sawah paman adalah P pangkat 3. Ya, sama seperti di awal tadi, untuk mencari lebar, kita bisa membagi luas dengan panjangnya. Atau dalam kalimat matematika, berdasarkan informasi ini, kita dapat tuliskan menjadi L sama dengan P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Nah, tadi kita tahu bahwa luas itu didapatkan dari panjang dikali lebar. Nah, tadi kita sudah memiliki panjang yaitu P pangkat 3. Dan luasnya adalah P pangkat 5. Nah, berarti kita sekarang dapat berpikir seperti ini nih. P pangkat 3 dikali berapa agar menjadi P pangkat 5? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita dapat mengalihkannya dengan P pangkat 2. Sehingga artinya lebar sawah paman adalah P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3. Atau sama dengan P pangkat 2. Nah, coba sekarang perhatikan. Adakah yang unik dari pangkat-pangkat variabel tersebut? Coba kalian amati sebentar. Gimana? Sudah? Apakah ada yang unik? Ya, tepat sekali. Pangkat dari suatu variabel yang sama jika dibagi, maka dapat diproses dengan cara mengurangkan pangkat dari variabel pembilang dengan pangkat dari variabel penyebut. Nah, di sini kita lihat pangkat dari variabel pembilang yaitu 5. Dan di sini pangkat dari penyebutnya adalah 3. Jika dikurangkan, maka akan menjadi 2. Sehingga kita tulis P pangkat 2. Nah, namun perlu hati-hati ya teman-teman. Bagaimana jika terjadi seperti ini? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita tidak bisa menyederhanakan lagi. Kita tidak bisa mengurangkan pangkat dari A dengan pangkat dari B. Mengapa? Ya, karena mereka adalah variabel yang berbeda. Nah, coba nanti kalian diskusikan bersama guru kalian di kelas, mengapa ya kok kita tidak bisa mengurangkan pangkat dari pembagian variabel berbeda. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana jika kita diminta menyederhanakan bentuk ini? Oke, kakak kasih waktu ya. Oke, gimana? Sudah? Mari kita bahas. Kita lihat dulu pangkat variabel dari M. Ya, di pembilang, pangkat variabel M adalah 2.
dan di penyebut pangkat variabel M-nya adalah 1. Nah, sehingga jika kita kurangkan, yaitu 2 dikurang 1, hasilnya 1, atau bisa kita tulis M saja. Kemudian, pangkat dari variabel N. Ya, di pembilang, pangkat variabel N-nya adalah 1. Dan di penyebut, pangkat variabel N-nya juga 1. Sehingga jika kita kurangkan, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis menjadi N pangkat 0. Nah, N pangkat 0 ini kita tahu bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya, karena M dikali 1, maka kita bisa tuliskan M-nya saja. Apakah proses ini sudah selesai? Tentu belum. Loh, kok belum, Kak? Oke, mari kita cek. Untuk mendapatkan 4M kuadrat N, itu sama saja kita kalikan hasil pembaginya dengan pembaginya, yaitu M yang merupakan hasil pembaginya dikali dengan 2MN, yang tidak lain adalah pembaginya. Nah, jika kita kalikan, hasilnya adalah 2M kuadrat N. Nah, ternyata berbeda kan? Nah, sehingga proses ini belum selesai. Lalu, langkah apakah M kurang? Ya, langkah yang belum kita lakukan adalah membagi koefisiennya. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar, kita juga perlu membagi koefisiennya. Di sini, koefisiennya adalah 4 dan 2. Sehingga jika kita lakukan pembagian, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga hasil dari 4M kuadrat N dibagi dengan 2MN sama dengan 2M. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham? Nah, sekarang kalian coba sendiri. Bagaimana bisa kita menyederhanakan bentuk ini? Hah? Bagaimana itu, Kak? Hehehe, oke. Kakak kasih petunjuk deh. Karena di sini ada 2 suku yang dibagi dengan 1 suku, maka kita harus membagi 6x kuadrat dengan 2x dan 8x dibagi dengan 2x. Atau bisa kita tuliskan seperti berikut. Sekarang kalian tinggal menyelesaikan nih satu suku per satu suku. Oke, kakak kasih waktu untuk menyelesaikannya ya. Bagaimana? Sudah? Berapa hasilnya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 3x plus 4. Oke, yang belum berhasil, mari kita bongkar sedikit. Perhatikan bagian ini. 6x kuadrat dibagi 2x. Seperti langkah sebelumnya, kita peroleh 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Dan x kuadrat dibagi x berapa? Ya, kita kurangkan saja pangkat variabelnya, kita peroleh x pangkat 2 dikurangi 1, yaitu sama dengan x pangkat 1, atau bisa kita tulis menjadi x saja. Sehingga suku pertama kita peroleh 3x. Kemudian suku yang kedua 8x dibagi 2x. Ya, langkah awal kita bagi dulu koefisiennya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan x dibagi x sama dengan 1. Sehingga kita tulis menjadi 4. Maka hasil dari 6x kuadrat ditambah 8 dibagi dengan 2x sama dengan 3x plus 4. Nah, sekarang dicoba mandiri dulu ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Oke, seperti biasa, kakak kasih waktu ya. Oke, sama seperti tadi, kita bisa tulis bentuk aljabar berikut menjadi seperti ini. Ya, pada suku pertama kita lakukan pembagian pada koefisiennya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian A kuadrat dibagi dengan A itu sama dengan A. Kemudian B dibagi B hasilnya 1. Ya, sehingga pada suku pertama kita dapatkan 2A. Kemudian ditambah dengan pada suku kedua kita lakukan hal yang sama, 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian dikali dengan A dibagi A
hasilnya 1. Ya, kita bisa abaikan satunya, kita tetap tuliskan 3. Dan yang terakhir, B kuadrat dibagi B adalah B. Nah, sehingga suku yang kedua adalah menghasilkan 3B. Nah, selanjutnya suku yang ketiga, 5AB dibagi dengan 5AB. Ya, 5 dibagi 5 1. A dibagi A juga 1, dan B dibagi B juga 1, sehingga kita dapatkan negatif 1. Nah, untuk mengecek apakah hasil yang kalian kerjakan itu benar atau tidak, kalian bisa mengalihkan hasil tersebut dengan membaginya. Nah, silahkan dicek sendiri ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan masalah di awal tadi. Bagaimana ya proses yang terjadi sehingga kita bisa mendapatkan jawaban ini? Oke, caranya adalah kita menggunakan pembagian bersusun atau lebih sering kita kenal dengan porogapit. Nah, prinsip pembagian bersusunnya sama seperti kalian melakukan pembagian bersusun biasa. Namun kali ini dilakukan dengan operasi-operasi pada aljabar. Oke deh, kita langsung sikat aja ya. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, yang di dalam adalah yang dibagi dan yang di luar adalah pembagi. Masih ingat kan? Nah, langkah pertama, perhatikan variabel pangkat tertinggi. Yang ini. Kemudian kita bagi. Ya, X kuadrat dibagi dengan X sama dengan X. Kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan X ini dengan pembaginya, yaitu X dikali dengan X plus 2. Ya, kita menggunakan sifat distributif, kita dapatkan X kuadrat plus 2. Kemudian hasilnya kita letakkan di situ. Nah, selanjutnya kita kurangkan nih. X kuadrat dikurangi X, hasilnya adalah 0. Kemudian 6X dikurangi 2X sama dengan 4X. Dan 8-nya ya turun. Selanjutnya sama, kita fokus kembali pada variabel pangkat tertinggi, yaitu ini. Kita lakukan sama seperti tadi, yaitu kita akan bagi 4X dengan X. Hasilnya adalah ya 4. Nah, karena nilainya positif, maka kita letakkan di sini dengan menyertakan tanda plus. Selanjutnya, sama, kita kalikan 4 dengan pembaginya, yaitu X plus 2. Kita dapatkan 4X plus 8 dan kita letakkan di sini juga. Kemudian, kita kurangkan kembali dan hasilnya adalah 0. Ya, karena 0 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan X plus 2, maka hasil pembagian dari X kuadrat plus 6X plus 8 oleh X plus 2 adalah X plus 4. Nah, sama kan dengan lebar sawah paman kemarin? Bagaimana? Sudah paham? Perlu kita kasih contoh lagi? Oke, mari kita coba permasalahan berikut. Sederhanakan bentuk X kuadrat plus 3X dikurangi 10 dibagi dengan X min 2. Oke, kakak kasih waktu ya. Jika kalian merasa kurang, kalian boleh pause videonya kok. Bagaimana? Sudah? Oke, kita akan bahas bersama. Sama seperti tadi, kita akan tuliskan menjadi pembagian bersusun seperti ini. Selanjutnya, kita fokus pada pangkat tertinggi, yaitu ini. Nah, kemudian, sama seperti tadi, kita lakukan pembagian X kuadrat dengan X. Hasilnya adalah X, dan kita letakkan di sini. Selanjutnya, kita kalikan X dengan X min 2. Menghasilkan X kuadrat min 2X. Kemudian kita letakkan di sini. Selanjutnya, kita kurangkan X kuadrat dengan X kuadrat, hasilnya 0. Kemudian, 3X dikurang dengan negatif 2X. Nah, awas. Di sini biasanya kalian melakukan kesalahan nih. Di bagian ini, jika kita tuliskan menjadi mendatar, akan menjadi
3x dikurang dengan negatif 2x. Nah, masih ingat nggak? Jika negatif ketemu negatif, hasilnya akan menjadi positif. Ya, sehingga bentuk ini kita dapat tuliskan menjadi 3x plus 2x sama dengan 5x. Nah, sehingga bentuk yang ini tadi 3x dikurang dengan negatif 2x yaitu 5x. Dan tentunya negatif 10-nya turun. Selanjutnya sama seperti tadi, kita fokus kembali pada variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu ini. Kita lakukan pembagian, yaitu 5x dibagi x. Hasilnya adalah 5. Ya, karena nilainya positif, maka kita letakkan di sini dengan menyertakan tanda plus. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita kalikan 5 dengan pembaginya, yaitu x min 2. Didapatkan 5x min 10 dan kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita kurangkan kembali dan menghasilkan 0. Ya, karena 0 sudah tidak bisa dibagi dengan x min 2, maka hasil pembagian dari x kuadrat plus 3x dikurangi 10 oleh x min 2 adalah x plus 5. Oke. Kalian boleh mengulang video ini kapanpun kalian mau. Nah, untuk semakin memahami materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Oke, sekian dulu video dari kakak. Jangan lupa terus belajar bersama kakak dan sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.